Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi kita akan membahas market crash yang kemarin terjadi akibat adanya trigger dari Jepang. Setelah Nikkei Jepang kemarin anjlok 12% dan IHSG juga anjlok 3%-an, apakah sudah saatnya IHSG akan rebound lagi? Karena kita melihat hari ini banyak sekali yang mengalami kenaikan guys ya, saham-saham mulai naik dan IHSG juga mulai up lagi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Kemarin pada tanggal 5 Agustus ketika market crash kita melihat masih ada inflow yang positif ya, terutama untuk saham-saham big caps seperti Bank Mandiri, Astra International, BBNI dan juga ICBP. Tapi hal itu belum cukup guys ya, karena pada tanggal 5 kemarin ternyata investor asing masih sangat masif menjual sahamnya di 10 saham ini di IHSG, sehingga terjadi net sell yang cukup besar guys ya. Adanya aksi jual bersih atau net sell ini mencapai 605 miliar ya pada perdagangan saham di pasar reguler. Sedangkan untuk seluruh pasar ada net sell sekitar 508,2 miliaran. Jadi ini net sell yang cukup besar guys ya, dan kita melihat beberapa saham big caps ini juga didistribusi. Yang pertama adalah BBCA, lalu BBRI, Tepia, Brand, Akra, Bukalapak, BRIS, MDKA, ITMG dan juga PTBA. Net sell yang paling besar ada di BBCA 412 miliar dan juga BBRI 332 miliar. Ya, jadi memang kemarin tanggal 5 itu net sell-nya masih cukup terlihat dan kita akan konfirmasi lagi hari ini. Apakah hari ini investor asing juga masih akan net sell? Jika benar, berarti antisipasi yang akan kita lakukan adalah hal yang sudah seharusnya kita lakukan guys ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas apa saja poin-poin penting dan apa sih hal yang perlu kita ketahui dan kita waspadai, seperti itu guys. Nah, meskipun kemarin BBCA, BBRI-nya ada net sell, tapi ternyata ada beberapa inflow terhadap saham-saham big caps lainnya seperti Bank Mandiri ya, kemarin net buy 195 miliar, Astra International juga 163 miliar net buy-nya, BBNI juga mencatatkan net buy 34,4 miliar. Lalu ada ICBP, Arto, Aman Mineral, Java, lalu ada Film, Mayora dan juga Telkom. Namun memang market cenderung net sell asing guys ya. Jadi dari sisi money flow, investor asing ini masih keluar dari IHSG sehingga kita perlu bersikap antisipatif ya dalam berinvestasi di saham. Saya mendapati ya ada beberapa permasalahan yang sebenarnya ini dirasakan oleh sebagian besar investor di Indonesia, yaitu ketika market saham turun, rata-rata investor itu tidak punya cash di RDN ya guys ya. Di kolom komentar juga banyak, wah kemarin ada diskon katanya, saya nggak bisa masuk Kak, karena uangnya sudah habis. Nah berarti sebagian besar atau mayoritas investor di Indonesia itu mereka all in ya. Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar siapa sih yang all in di saham gitu. Jadi kalau misalkan dapat uang berapapun langsung masuk semua di saham gitu guys. Nah sebenarnya ini bukan hal yang salah ya, namun ketika kita melihat marketnya cenderung goyang, lebih baik kita melakukan take profit di beberapa saham sehingga minimal itu kita punya 50% dalam bentuk cash ya guys ya, untuk jaga-jaga misalkan memang marketnya ini semakin turun gitu ya, kita bisa ambil saham-saham bagus di harga yang lebih murah atau di harga terdiskon ketika marketnya itu crash seperti itu. Jadi kemarin itu memang ada trigger ya dari Jepang dan banyak sekali teman-teman yang ingin mengkonfirmasi hal ini. Apakah memang benar kemarin itu anjloknya saham dikarenakan trigger dari Jepang yang menaikkan suku bunganya? Ya itu benar gitu guys ya. Ini adalah flash crash atau crash yang sementara. Namun ini bisa menjadi crash yang berkepanjangan apabila terdapat faktor-faktor X lainnya. Ya ini adalah baru satu faktor saja di mana Jepang itu mulai menaikkan suku bunganya ya dikarenakan adanya carry trade yen. Ya guys ya. Apa itu carry trade yen? Nah, di sini saya akan jelaskan sekilas. Jadi, ketika Jepang itu tidak menaikkan suku bunga ya alias suku bunganya 0 gitu guys ya. Banyak investor, banyak pihak yang ingin meminjam yen ya karena bunganya itu kecil gitu guys ya, beban bunganya kecil. Banyak investor, trader yang meminjam uang yen untuk diinvestasikan kembali ya ke saham, ke kripto, ke obligasi yang nantinya akan mendapatkan return yang lebih besar. Dan rata-rata yennya itu ditukar dulu ke USD guys ya. Mereka beli yen lalu tukar ke USD, nah nanti USD-nya akan diinvestasikan kembali. Itu ya ke kripto, bisa obligasi dan juga saham ya, macam-macam. Nah, tapi ketika
Jepangnya menaikkan suku bunga, maka nilai yennya ini akan semakin menguat, yennya akan semakin mahal, dan pengembalian hutangnya akan semakin besar. Daripada rugi ya guys ya, ibarat pengembalian bunganya nanti semakin besar ya, banyak investor ataupun trader yang mereka itu menjual asetnya dan mulai membayar kembali hutangnya dalam bentuk yen. Jadi kembalikan lagi dari USD, ya dia belikan yen lalu dibayarkan juga ya guys ya ke Bank of Japan ya, misalkan seperti itu. Jadi kita melihat ya bukti ini juga dari yen to USD ya, di mana US dollarnya semakin turun dan yennya juga semakin menguat ya. Ini pembalikannya guys. Jadi ketika yennya ini turun berarti yennya menguat, dan ini berarti work ya. Apa yang dilakukan oleh Jepang dalam menaikkan suku bunga ini benar-benar bisa menaikkan kembali yennya. Dan ketika yennya itu melemah ya guys ya, di sini Bank of Japan atau pemerintah Jepang juga cukup khawatir gitu ya. Wah, ternyata yen kita terus melemah ya. Jadi kalau misal teman-teman melihat ini yennya naik, berarti yennya ini melemah, dan sebaliknya ketika yennya ini angkanya turun berarti itu yennya semakin menguat ya guys ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan terbalik ya guys ya. Nah, sehingga kita melihat juga memang di XY itu dalam kondisi yang sedang down, yang sedang turun gitu guys ya. Jadi penguatan yen, penguatan rupiah ataupun mata uang lain di Asia ini bisa terjadi. Namun khusus pada kasus yen ini memang penguatan yennya itu dikarenakan pemerintahnya menaikkan suku bunga. Sama seperti Bank Indonesia kemarin guys ya, ketika rupiah kita anjlok, maka pemerintah kita menaikkan suku bunga ya 25 BPS dari 6% menjadi 6,25%. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang juga. Oke guys ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi ada beberapa faktor X lain yang sebenarnya harus kita khawatirkan ya guys ya. Yang cukup kentara di Amerika Serikat adalah investor besar yaitu Warren Buffett yang getol menimbun uang tunai. Dia banyak sekali menjual sahamnya di Apple, banyak menjual sahamnya di Bank of America, sehingga banyak investor asing ya guys ya yang mencemaskan adanya risiko resesi di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ada dua faktor ya kenapa Warren Buffett bisa banyak menjual saham dan menimbun uang tunai atau cash. Yang pertama kemungkinan memang pure dari take profit, lalu yang kedua adalah memang Warren Buffett ini melihat adanya tanda-tanda resesi yang semakin besar lagi. Nah, memang hal ini juga sudah kita ungkapkan ya ke teman-teman bahwa data-data dari ekonomi Amerika Serikat ini sudah mulai turun ya, money supply-nya juga naik, hutangnya juga naik ya, lalu kita lihat data pengangguran juga mengalami kenaikan, jumlah tenaga kerjanya juga mengalami kenaikan, tapi jumlah lowongan kerjanya turun gitu guys. Ini kan hal-hal yang negatif sebenarnya untuk ekonomi Amerika Serikat dan semakin mendekati resesi. Namun hal ini sebenarnya masih bisa terukur dan juga akan dikendalikan ya oleh The Fed ya guys ya, dan sehingga The Fed ini menjadwalkan pemangkasan suku bunga akan dilakukan di September seperti itu. Tapi bukan hanya Warren Buffett, ternyata ada investor lainnya juga yang menjual saham Big Tech di Amerika Serikat, yaitu Jensen Huang yang menjual Nvidia 5 triliun rupiah sebelum saham teknologi Amerika Serikat mengalami penurunan atau anjlok. Nah, jadi bukan hanya Nikkei Jepang aja guys ya yang bisa menjadi trigger, tapi market di Amerika juga bisa menjadi trigger penurunan IHSG. Nah, inilah yang akan kita antisipasi sebenarnya. Lalu data pengangguran juga mulai naik guys ya di angka 5%, sehingga The Fed ini diramal pangkas suku bunga 125 BPS. Angka 125 BPS ini cukup tinggi ya guys ya agar bisa langsung berdampak terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Tapi yang akan terjadi adalah kontraksi di pasar saham atau di pasar keuangan, sehingga ini kemungkinan bisa menyebabkan anjlok juga atau market crash lagi ya, karena terjadi hard landing ya. Hard landing ini kemarin sudah kita jelaskan juga ke teman-teman ya, kondisi ekonomi di mana ada pergantian yang cukup drastis ya, misalkan dari suku bunga tinggi menjadi suku bunga rendah, atau pemangkasan suku bunganya ini langsung besar-besaran gitu guys, dan tidak dilakukan secara bertahap. Ini pastinya akan menyebabkan saham ataupun Bitcoin ya guys, ini bisa crash lagi atau bisa turun lagi. Nah, ini juga yang akan kita antisipasi. Jadi yang pertama adalah resesi ya yang akan kita antisipasi, lalu yang kedua adalah hard landing dari pemangkasan suku bunga,
yang akan dilakukan oleh The Fed. Kita kan belum tahu kan, The Fed ini akan pangkas suku bunga berapa nih? Apakah 75 BPS atau 50 BPS atau di atas 100 BPS? Ini kan masih misteri gitu ya. Dan jadwalnya akan dipangkas di bulan September. Nah, kemarin juga sempat ada hoax sebenarnya. Nanti kita bahas lah ya. Lalu Goldman Sachs menaikkan risiko resesi Amerika Serikat ya tahun depan menjadi 15%, dari 15% menjadi 25% maksud saya, namun yakin tetap terbatas. Nah, jadi ini pun memang berita-berita resesi ini terus digaungkan ya, terus digoreng-goreng oleh big fund, oleh big money agar supaya market itu semakin panik. Ya, semakin panik, mereka itu semakin banyak menjual sahamnya. Nah, sehingga marketnya nanti akan turun ya guys ya, dan big fund ini bisa beli lagi di harga yang lebih murah atau di harga yang terdiskon. Nah, disinilah kita kenapa saya lebih memilih untuk mengikuti langkah dari Warren Buffett menjual sebagian saham, namun tidak semuanya gitu guys ya, hanya untuk antisipasi aja jikalau memang ada hard landing dan juga terjadi resesi dalam waktu dekat seperti itu. Oke guys, IHSG hari ini mulai naik guys ya 1,2%. Ini adalah awal dari sesi 2 ya, pukul 13:33 ya, sesi 2 sudah dimulai dan IHSG tadi sempat anjlok sedikit guys ya, namun bisa langsung naik lagi. Nah, begitupun juga dengan saham-saham big caps yang sempat turun guys ya, maksud saya sempat naik lalu turun lagi lalu naik lagi. Nah, ini kan sebenarnya volatilitas yang biasa terjadi ya, namun market crash kemarin itu kita cukup kaget ya guys ya, kenapa kok market bisa turun seanjlok kemarin. Tapi ya sudahlah, kita perlu juga mengantisipasi ya adanya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti market crash yang sebenarnya bisa menjadi kesempatan emas jika kita siap. Jadi kalau misalnya teman-teman all in di saham, sahamnya turun, nah berarti teman-teman tidak akan siap untuk membeli saham bagus di harga murah. Berbeda halnya dengan ketika teman-teman masih punya cash gitu ya di RDN. Saham turun ya teman-teman beli di harga yang terdiskon meskipun kita tidak pernah tahu di mana area bottomnya, seperti itu guys. Nikkei Jepang sih kita lihat juga mulai ada kenaikan guys ya, Nikkei Jepang juga mulai naik ya. Tapi saya menilai memang pada kenaikan saham hari ini kenaikannya belum sebanding, belum signifikan seperti yang terjadi di market crash kemarin. Jadi masih ada peluang untuk saham ini bisa turun, baik itu Nikkei Jepang ataupun IHSG sekalipun ya guys ya. IHSG juga sama, kemarin kan anjlok 3,4%, hari ini hanya naik 1,1%. Dan kalau misalkan besok lanjut turun lagi, ya berarti investor asing banyak menjual sahamnya juga di saham-saham big caps dan kemungkinan juga bisa melemah lagi gitu guys ya. Jadi kalau misalkan antisipasi kapan sih kita bisa untuk kembali lagi ke market saham dan kapan sih kita bisa beli lagi kan, kalau misalkan sudah nimbun cash ya gitu ya, kapan sih kita entry lagi. Nah, ini akan kita bahas ya guys. Yang pertama antisipasinya, yang kedua adalah kita pun akan bahas terkait dengan kapan kita entry-nya seperti itu. Oke guys, kita akan lihat dulu ya stock heat map di Amerika Serikat ya terkait dengan S&P 500 Index ya, di mana S&P 500 ini masih merah ya guys ya. Kemarin itu market US masih merah. Coba kita refresh ya. Sehingga kenaikan saham hari ini saya lihatnya sih ini hanya sementara aja gitu ya. Kalau misalkan besok masih turun pun, besok masih crash pun, ya saya tidak akan kaget ya. Tapi semoga saja bisa rebound lah ya. Jadi tidak ada salahnya lah kita 50% di saham, 50% di cash ya. Seperti apa yang saya bilang tadi ya, itu strategi yang akan saya lakukan. Apple kemarin masih turun 4,82%, Nvidia juga anjlok 6%, Microsoft 3%, Google 4,4%, Meta 2,5%, Berkshire Hathaway juga turun guys ya 3,4%, JP Morgan juga turun 2%, Amazon turun 4%-an seperti itu. Lalu untuk market saham Indonesia hari ini rata-rata mengalami kenaikan ya guys ya. Coba kita refresh ulang saja. Memang rata-rata mengalami kenaikan guys pada hari ini ya. Berikut juga dengan Jepang ya guys ya. Saham-saham di Jepang juga mulai ada rebound. Tapi apakah ini hanyalah teknikal rebound sebentar aja? Karena kembali lagi ya, saya melihat memang kenaikan hari ini tuh belum terlalu signifikan. Dan ibaratnya kalau misal dibilang akan rebound sih menurut saya belum gitu ya. Kalau teman-teman tanya Kak, apakah market saham akan rebound hari ini dan besok ya dan seminggu lagi, menurut saya sih belum ya. Karena kenaikan hari ini pun sebenarnya belum terlalu signifikan, belum terlalu naik tingginya.
Jadi belum recover sepenuhnya guys. Dan saya memilih untuk wait and see ya, meskipun hari ini saham-saham big caps mulai ada kenaikan ya, seperti BCA naik 1,27%, lalu Aman ya naik 2%, Tepia naik 3%, hampir 4% guys ya untuk Tepia. Brand juga naik 2,22%, Telkom naik 1,4%, ya lalu kita cek juga BBNI naik 1%-an, BRIS naik 2%. Tapi kemarin itu kan cukup dalam ya penurunannya. Jadi ya kita masih bersabar aja sih sebenarnya, kita masih dengan strategi yang sama. Jepang juga hari ini rata-rata hijau guys ya. Jepang hari ini rata-rata hijau. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas guys ya faktor market crash di bulan Agustus 2024. Ya kemarin terkait dengan trigger dari Jepang tadi sudah saya jelaskan ya guys ya. Jepang menaikkan suku bunga agar yennya semakin menguat di saat DXY-nya turun. Di mana Jepang juga ini memiliki impact yang cukup besar karena Jepang memiliki US Treasury dollar yang cukup besar juga. Ya, kemarin terjadi yen carry trade ya guys ya, dengan sell off yang banyak sekali menyebabkan saham-saham di Jepang itu juga anjlok gitu ya. Lalu faktor kedua adalah perang Timur Tengah antara Iran dan juga Israel. Ada beberapa berita yang muncul di mana Amerika Serikat dan Inggris ini tidak ingin perang terus berlangsung ya guys ya. Jadi kemungkinan besar meskipun Amerika Serikat dan Inggris ini mengirim pasukan ke Israel, semoga saja mereka tidak ikut campur gitu ya. Semoga mereka hanya mendamaikan ataupun mengevakuasi warga sipil saja. Lalu terkait dengan militan Hutsi Yaman juga ya, ini sudah terjadi di beberapa bulan ke belakang ya, terkait dengan serangan-serangan militan Hutsi Yaman di Laut Merah terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutu. Nah, itu juga bisa menyebabkan peperangan sebenarnya guys ya, dan mulai terjadi sekarang. Tapi belum ada balasan dari Israel. Ini baru aksi balas dendam yang dilakukan oleh Iran ya guys ya terhadap Israel. Iran ini banyak meluncurkan rudal-rudal ke Israel sehingga kita belum melihat adanya laporan ataupun berita ya terkait dengan serangan balik Israel. Tapi jika serangan balik ini dilakukan disertai dengan adanya bantuan dari Inggris dan Amerika, wah terjadi perang yang akan cukup besar. Pasti akan lebih besar lagi dan kita tidak berharap seperti itu ya. Kita berdoa semoga perdamaian ini terus terjadi gitu guys ya. Selanjutnya adalah ekonomi Amerika Serikat yang merosot ya. Tadi kita juga sudah bahas dan sering kita bahas juga ke teman-teman, sering kita update ya terkait dengan data makroekonomi dan juga sudah berada di ambang resesi. Di mana suku bunganya masih ditahan di bulan Agustus ya. Kemarin sempat ada hoax guys. Kemarin itu ada hoax ya, di mana katanya The Fed itu akan ada emergency meeting gitu ya, akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Ya itu belum dikonfirmasi benar atau tidaknya, tapi sudah ada yang bilang hoax gitu kan. Tapi kalau misalkan itu terjadi pun ya nggak masalah juga ya, berarti reboundnya saham itu akan semakin cepat meskipun ada potensi terkontraksi. Ya guys ya, lalu terkait dengan data ekonomi Amerika Serikat yang turun yang menyebabkan ke arah resesi, ya tujuan kenaikan suku bunga atau ditahannya suku bunga agar bisa menurunkan inflasi dan juga mengendalikan inflasi. Itu tujuan dari The Fed menaikkan suku bunga dan juga menahan suku bunga. The Fed ingin melihat targetnya tercapai di angka 2% inflasi di Amerika Serikat. Seperti itu guys. Nah, ini faktor-faktor yang harus teman-teman pahami. Apakah hal ini bisa selesai gitu guys ya? Apakah ekonomi Amerika bisa naik? Apakah perang Timur Tengah bisa mereda atau ada apa guys ya, genjatan senjata gitu ya? Dan juga terkait Jepang, apakah ekonomi Jepang juga bisa stabil lagi, bisa naik lagi? Karena kalau misalkan Jepangnya stabil lagi ya kemungkinan juga market saham di Asia akan bagus juga ke depannya. Seperti itu guys. Lalu yang akan kita lakukan adalah wait and see dan juga hold cash ya guys ya. Saya pribadi itu 50% cash ya. 50 banding 50 guys ya. 50 banding 50 ya. 50% di saham ya, 50% di 50% di saham, 50% di cash gitu guys ya. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Ya, saya mengantisipasi saja ya, jikalau memang nanti akan ada crash lanjutan ya, saya masih memiliki cash ya untuk mengakumulasi saham-saham yang saya incar ya guys ya, untuk dapat harga yang lebih murah lagi. Terutama untuk saham-saham yang rutin bagi dividen dan punya valuasi yang masih murah. Selanjutnya, untuk saham yang sudah saya beli ya guys ya, ini 50% tidak saya take profit, ini masih saya hold. Kenapa saya hold? Karena kalau misalkan marketnya rally
ya guys ya, saya mau tidak mau harus tambah muatan juga gitu kan. Kalau misalkan nanti sahamnya naik gitu kan karena pemangkasan suku bunga dilakukan di bulan Agustus ya guys ya, ada emergency meeting yang ibaratnya darurat lah ya yang dilakukan oleh The Fed, maka saya masih memiliki cash 50% untuk tambah muatan di saham-saham yang masih saya pegang seperti itu. Jadi 50 cash ya, 50% saham gitu ya. Nah, kemungkinan strategi saya akan seperti ini ya. Kalau misal teman-teman mau copy silahkan, tidak juga tidak masalah ya, tergantung dengan style investasi masing-masing. Jadi gini guys, selama The Fed ini tahan suku bunga ya, setidaknya di bulan Agustus 2024 ini ya, maka berita-berita tentang resesi ekonomi, berita-berita tentang perang ini akan terus digaungkan gitu ya. Karena ya belum ada perubahan apapun gitu kan, perangnya masih berlangsung, suku bunga The Fed juga masih ditahan, ya berbeda dengan nanti mungkin di bulan September. Di bulan September kemungkinan berita resesi ini akan hilang jika ekonomi Amerika Serikat itu bisa bagus kembali ya, bisa naik lagi, dan juga ekonomi Amerika Serikatnya bagus, dan juga market saham mulai rebound. Kemungkinan berita tentang resesi ini akan hilang gitu ya, tidak akan digoreng lagi. Jadi selama berita-berita ini digoreng yang bisa menyebabkan fear di market, maka saya memilih untuk hold 50% dalam bentuk cash seperti itu. Dan juga ini akan menjadi bahan yang cukup gurih ya guys ya untuk digoreng oleh big fund atau bisa menjadi black swan juga. Lalu saya akan melihat money flow-nya seperti apa ya. Kemarin money flow-nya kan net sell nih. Di tanggal 5 Agustus 2024 ya, money flow-nya ternyata asingnya net sell gitu ya. Berarti lebih banyak investor retail yang masuk. Lalu ketika tanggal 5-nya asingnya net sell 605 miliar dan juga ada outflow yang mendominasi market IHSG, maka saya akan konfirmasi lagi di hari ini tanggal 6 Agustus ya. Saya akan lihat nanti di sore hari ketika marketnya sudah close, apakah di tanggal 6 Agustus sekarang ini inflow-nya sudah bagus, berbalik dari distribusi asing menjadi akumulasi, atau seperti apa. Ya, begitupun juga dengan tanggal 7 ya, tanggal 8 gitu guys ya. Sampai nantilah di akhir minggu ini ya akan saya simpulkan apakah minggu ini bagus ya money flow-nya, apakah investor asingnya masuk di IHSG, atau sebaliknya investor asing malah besar-besaran jual sahamnya dari IHSG. Kalau misalkan hal itu terjadi, maka lebih baik kita wait and see, dan antisipasi yang kita lakukan berarti sudah pada jalur yang semestinya seperti itu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Jika ada pertanyaan, ya teman-teman bolehlah, nanti yang menjawab juga bukan hanya saya ya, pasti akan ada investor lain yang juga menjawab pertanyaan teman-teman seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.